Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu project Metaverse. Jadi ini adalah project Metaverse perdana yang kita bahas di tahun 2022. Dan menurut gue ini projectnya unik. Karena kenapa? Yang pertama poin plusnya adalah ini project dari Korea. Dan selain dari Korea saja, tim yang mendevelop project ini memiliki belasan tahun pengalaman dalam dunia gaming di Korea. Ya. Dan selain dari itu juga apa? Uniknya lo bisa mendapatkan token ini for free, ya, literally for free dengan cara mining di app mereka. Ya. Tetapi sebelum kita mulai video kita pada hari ini, disclaimer dulu, ini adalah paid review. Tetapi seperti biasa, paid review dari seluruh video di Crypto Indonesia itu semuanya transparan, ya. Yang bagus gue bilang bagus, yang jelek gue bilang jelek. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke guys, pada hari ini kita akan membahas mengenai satu project yang bernama The Mars. Dan yang unik project ini adalah project Metaverse. Jadi bisa dibilang The Mars ini adalah project Metaverse perdana yang kita bahas di tahun 2022. Dan menurut gua ini cukup menarik, ya. Tetapi sebelum kita jelaskan lebih dalam, kita bahas dulu secara singkatnya ini seperti apa sih projectnya, ya. Dan sesuai dengan namanya, The Mars ini adalah satu project Metaverse yang temanya adalah Mars, ya. Jadi seperti yang kita tahu, Mars ini di dunia nyata pun cukup nge-hype, ya. Karena kenapa? Rencana Elon Musk untuk mengkolonisasi Mars. Nah, kalau Elon berencana untuk kolonisasi Mars secara langsung, secara dunia nyata, nah, Project The Mars ini mengkolonisasi Mars dengan secara virtual. Begitu itu singkatnya lah, ya. Dan kalau kita lihat tentunya seperti biasa, di dalam sini kita bisa membeli real estate atau lebih tepatnya membeli tanah lah gitu, tanah virtual. Lalu kita bisa buy and sell goods, ya, jual beli barang di dalam sana. Dan juga kita bahkan di sini bisa melakukan advertisement, ya, atau bisa ngiklan di dalam sini. Seperti yang kalian lihat di Decentraland sudah ada pelang-pelang besar yang orang bisa pasang iklan di situ. Nah, jadi The Mars juga akan melakukan itu. Dan tentunya juga akan ada games di dalamnya, lalu ada urban space juga yang disebut koloni, ya. Nah, jadi tentunya Mars ini masih dalam project yang awal banget, ya. Jadi belum terbentuk gitu. Nah, sekarang yang mereka tawarkan adalah mining system mereka, di mana lo bisa mine token native-nya mereka yang bernama MRST atau The Mars Token. Nah, lucunya di sini, nama si ticker dari si koin ini MRST, ya. Sama seperti MicroStrategy. Apakah ini not ke Michael Saylor? Mungkin, ya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung perdalam ke dalam projectnya. Oke, seperti yang kita lihat, Metaverse ini tentunya adalah satu satu market yang luar biasa besar karena banyak orang yang show interest di dalamnya, ya. Dan bahkan kita lihat ini berdasarkan PwC, mereka mengatakan bahwa market size dari Metaverse dan outlook dari Metaverse ini bisa mencapai 1.500 miliar di tahun 2030. Ya, luar biasa besar, ya. Dan menurut gua mungkin nggak bisa sampai seperti itu. Menurut gua mungkin. Karena kenapa? Kalau kita lihat, ya, di tahun 2009, 2008, di mana ya di Indonesia itu, ya bukan cuma Indonesia, mungkin di seluruh dunia gitu, ya, mulai banyak sekali yang tertarik menggunakan sosial media seperti Facebook, Twitter, dan kawan-kawannya. Kenapa? Supaya bisa menghubungkan satu sama lain untuk bisa bersosialisasi secara virtual, gitu, ya. Nah, tetapi sosialisasi tersebut cenderung, ya, kita nggak bisa benar-benar berinteraksi dalam satu dunia gitu. Kita hanya bisa berinteraksinya dalam satu platform yang kita mungkin bisa saling komen dan lain-lain. Itu pun dulu sangat-sangat menarik kan, dan banyak banget orang yang pakai. Basically sampai sekarang pun siapa sih yang nggak punya akun di salah satu di sosial media yang besar seperti Facebook, IG atau Twitter, pasti minimal lo punya salah satu, gitu ya. Nah, kedepannya menurut gua trennya akan project-project metaverse. Akan ada project-project metaverse yang semua orang pasti punya akun di dalamnya untuk bisa berinteraksi satu sama lainnya. Nah, jadi menurut gua bisa mencapai 1,5 sekitar 1.500 miliar US dollars itu memungkinkan, gitu, ya. Dan selain itu juga kita bisa lihat bahwa kenapa gitu si metaverse value ini luar biasa besar. Karena ya seperti yang kita lihat, perusahaan-perusahaan besar di dunia gitu, teknologi maupun juga sosial media besar, itu sudah mulai melirik ke daerah metaverse. Seperti yang kita tahu, Facebook bahkan mengganti nama mereka menjadi Meta, ya. Dan Microsoft juga berencana untuk membuat project metaverse. Dan lain-lainnya, ada Roblox, ada Samsung, Google, dan lain pun semua banyak yang tertarik ke dalam dunia metaverse. Jadi,
sangat memungkinkan untuk bisa mencapai di situ. Tinggal pertanyaannya, apakah kita akan make money di dalam market situ atau kita hanya nonton saja gitu ya. Sama seperti mungkin kita diberikan kesempatan untuk beli saham Facebook di awal-awal gitu. Apakah kalian beli atau hanya nonton saja gitu ya. Oke, nah yang gue suka di sini adalah kalau tadi gue ngomong kan, lu antara beli atau enggak. Nah, kalau di sini The Mars ini bahkan lu sekarang kalau mau beli pun nggak bisa. The only way you can get the Mars token itu cuma dengan cara apa? Yang pertama, lu antara mining atau lu referral. Nah, ini yang unik gitu ya. Jadi ini sama ya bisa dibilang cukup mirip seperti Bitcoin di awal-awal 2009-2010 di mana orang belum bahkan ada yang bisa jual beli gitu, belum ada yang mau membeli Bitcoin dengan uang fiat gitu. Nah, di sini lu juga sama kurang lebih. Lu akan mine dulu atau lu tambang lah gitu misalnya ya. Lu mine dengan mining app mereka yang lu bisa download langsung di Google Play ya tentunya. Dan dengan seperti itu lu akan bisa langsung mendapatkan si Mars token ini. Dan yang di sini uniknya juga apa? Lu harus pakai referral. Jadi buat lu yang ingin masuk ke mining app ini dan ingin secepat mungkin mining The Mars token ini, lu harus menggunakan referral seseorang. Nah, mumpung kalian sudah nonton video gua, kenapa tidak pakai referral gua aja ya? Jadi nanti referral linknya ada di bawah buat kalian yang mau menggunakan si mining app ini ya. Jadi seperti itu kurang lebih dan bisa dibilang kalau kayak gini resikonya sangat kecil. Karena kenapa? Lu tidak mengeluarkan capital di awal untuk membeli si Mars token ini. Sama sekali. Lu hanya mining saja. Dan miningnya quite simple. Ya bisa dibilang the only risk gitu ya. Satu-satunya risiko yang lu dapat dari mining app ini adalah mungkin ya HP lu jadi sedikit bolot. Itu pun kalau HP lu cenderung ya speknya mungkin speknya udah jadul gitu. Mungkin ya akan jadi sedikit bolot. Tapi kalau gue pribadi sih gue pakai fine-fine aja gitu ya. Jadi resikonya sangat kecil. Dan kalau bisa dibilang secara risk-reward ratio, it's really good gitu ya. Karena lu hanya mining secara passively di sini, lu langsung dapat juga si tokennya tanpa lu harus beli sama sekali dan lu punya kesempatan untuk basically mendapatkan satu project yang luar biasa besar gitu ya. Nah, sekarang juga sedang ada event ya. Jadi ini eventnya first come first serve. Jadi orang ya secepat mungkin pas cepat-cepat gitu ya. Semakin cepat lo menggunakan si referral dari si Mars Company ini, semakin cepat juga lo mendapatkan rewardnya. Gitu. Jadi ini akan dibagikan 1000 MRST atau 1000 token Mars ya. Nah, jadi ini akan didistribusikan pada 10.000 invitasi pertama ya. Dan juga ya makanya dibilang first come first serve, ya kalau udah habis ya sudah nggak akan ada lanjutannya lagi gitu. Jadi bagi kalian yang tertarik secepat mungkin ayo kita sebarkan link dari si mining app ini gitu. Karena benar-benar free ya dan gue langsung jalan juga tadi cuma 5 menit, cuma semenit 2 menit setup dan langsung jalan. Sekarang sedang mining ya. Jadi kurang lebih caranya seperti itu dan kalau kita lihat juga nanti kita akan bahas secara si ekonomi dari si The Mars ini ya. Oke, jadi ini dia si mining app-nya dari si The Mars ya. Lu tinggal bisa ya lu download antara di Apple Store atau di Play Store ya. Tinggal lu download, setelah itu nanti di open, bentuknya akan seperti ini ya. Nah, jadi akan seperti ini dan tampilannya kurang lebih akan seperti lu jalan di rover di Mars gitu ya. Dan ini sekarang sedang mining. Kecepatannya seberapa besar? 0,06 MRST per jam. Berarti ya tinggal kita kalikan sendiri dalam sehari dapat berapa. Nah, kalau gue pribadi sudah dapat totalnya 2, itu karena gue menggunakan link referral ya. Jadi buat lu yang belum daftar ya, pertama wajib juga memang harus pakai link referral. Jadi lu tinggal pakai link referral yang sudah kita kasih di bawah ya. Jadi kurang lebih caranya seperti itu dan quite easy ya, nggak ribet, nggak perlu download software apapun, ya paling cuma download app-nya saja. That's it ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas si blockchain ekonominya dari si The Mars ya. Yang pertama, lo bisa get MRST atau mendapatkan si Mars token ini dengan cara apa? Kalau nanti sudah jalan, lo bisa ada airdrop dari play to earn mereka. Nanti tentunya akan ada game-game di sana ya. Dan juga lo bisa through staking atau blockchain node maintenance di dalam metaverse. Nah, for now untuk sekarang masih mining saja. Nah, kedepannya ada juga untuk staking dan blockchain node maintenance ya. Itu cara untuk mendapatkan si The Mars token. Lalu yang kedua, kita juga bisa membeli lagi si UGC ya, UGC item atau game. Nah, dengan lu membeli ini akan lu bisa membuat games dan membuat item di dalam si The Mars ini. Nah, otomatis setelah lu menghasilkan di dalam situ lu bisa ya mendapatkan lagi The Mars ya. Terus seperti itu ya. Lu membuat game, membuat items dan lu bisa jual lagi ya, lu akan dapat lagi The Mars token ya. Lalu selanjutnya
setelah duit lo sudah kekumpul gitu ya, dari pembuatan game dan items, lo bisa membeli aset. Asetnya apa? Berbentuk tanah ya. Nah, tanahnya kerjanya mungkin cukup mirip seperti Decentraland. Lo beli tanah dan otomatis nanti tanahnya akan naik juga secara harga, ya otomatis lo untung secara capital gain gitu ya. Nah, lalu selanjutnya yang unik juga apa? Lu bisa mendapatkan rental income. Di mana lu bisa mendapatkan penghasilan dari hasil rental item-item yang lu beli. Gitu, ini mungkin mirip seperti di Alice ya, di mana lu mungkin bisa beli item tertentu dan item ini bisa lu masukin ke dalam NFT market mereka dan lu pasang untuk rent gitu, bukan dijual tapi untuk disewakan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan beli tentunya ya. Jadi otomatis apa? Bisa menghasilkan passive income lagi. Ini yang unik di sini. Jadi literally lu kayak hidup beneran gitu. Lu make money, lu beli item, lu jualan udah gitu lu bisa beli aset, beli tanah. Tanahnya mungkin sama lu bisa direntalkan atau mungkin lu bisa beli item lagi yang banyak orang perlu gitu dan mungkin mahal jadinya mereka harus sewa. Ya basically like real life gitu. Nah, ini yang keren dari project dari si The Mars ini ya. Lalu selanjutnya juga dengan si harga si MRST naik pun ya otomatis seperti yang gue bilang tadi ya, harga tanahnya, harga itemnya, semua pun pasti akan naik. Sama seperti gini deh, harga barang-barang di Decentraland waktu pertama rilis dengan sekarang tentunya akan jauh lebih mahal sekarang. Kenapa? Karena ada demand, yaitu hukum supply demand yang sangat basic gitu ya. Karena banyak orang yang suka main di Decentraland, maka tanah, maka item-item di sana akan naik. Nah, sama juga yang terjadi akan di dalam si The Mars ecosystem ini ya. Lalu selanjutnya ya kita bisa tinggal buy and sell exchange dari MRST. Ya, dari si ininya lah, dari si token Mars ini sendiri. Otomatis kalau seperti itu ya profit gitu ya. Jadi kurang lebih si blockchain ekonomi dari The Mars itu seperti itu. Ya, jadi seperti kehidupan kita di dunia nyata. Gitu ya, kita make money, kita bisa beli item yang berguna dan kita bisa jual beli ujung-ujungnya setelah kekumpul duit banyak, bisa membeli aset, beli tanah, beli barang-barang yang berguna yang bisa kita sewakan gitu. Kesannya kita beli mobil untuk kita sewakan buat buat Grab dan lain-lain. Ya jadi cara kerjanya sangat mirip seperti dunia nyata. And that's really cool for me ya. Oke, selanjutnya yang nggak kalah penting juga adalah token distributionnya seperti apa. Karena kalau distribusinya ya jelek gitu ya bisa saja harganya tetap hancur gitu. Nah, di sini kita bisa lihat total dia limited ke 50 miliar saja ya. Dan kalau kita lihat di sini juga dia inflasinya akan turun sesuai dengan waktu. Nah, for now ya inflasinya big. Karena kenapa ya? Dia lagi sedang di awal project, otomatis ya dia pengen sebanyak mungkin orang memegang token dari si Mars token ini tentunya ya. Jadi di awal-awal sampai tahun keberapa nih mungkin ya. Ya sampai beberapa tahun ke depan cukup besar inflasinya. Tetapi by time mereka akan turun. Nah, kenapa? Ya otomatis akan semakin banyak sudah terdistribusi, mereka ingin net issuance-nya lebih rendah. Dengan si issuance-nya lebih rendah, supply-nya lebih rendah, otomatis harganya akan cenderung lebih naik gitu, lebih stabil ya. Jadi kurang lebih seperti itu bentuknya untuk distributionnya. Menurut gua gimana? Ya bisa dibilang awalnya lumayan ini ya, lumayan digaspol gitu, lumayan digaspol. Tapi ya normal sih, normal untuk awal-awal supaya cepat terdistribusi si koinnya. Lalu selanjutnya selain dari itu yang penting juga adalah total quantity distribution plan. Ya, jadi kasarnya siapa aja yang megang. Nah, yang gue suka di sini 80% ini akan didistribusikan via the metaverse selama 29 tahun. Jadi di sini basically 80% adalah ini. Jadi yang dipegang oleh tim dev itu cukup kecil lah. Nah, itu gue suka ya. Seperti yang kita tahu, kalau tim dev megang terlalu besar bisa terjadi apa? Rug pull atau soft rug ya, terserah lah. Bisa ada antara dua itu. Alias apa? Intinya lu ditipu sama tim dev. Nah, di sini yang gue suka apa? 80% ini distribusinya itu langsung di dalam si mining dia gitu ya. Dan yang unik juga di sini ya, bisa dibilang ya resiko lu nyaris nggak ada kalau di dalam posisi sekarang gitu. Karena kenapa? Ya lu mining hanya dengan HP lu, basically gratis, ya paling cost lu hanya internet mungkin ya sedikit. Dan juga paling cost lu mungkin HP lu sedikit lebih bolot, mungkin itu pun kalau HP-nya jadul. Kalau HP-HP sekarang sih kayaknya aman-aman aja ya. Kalau gue pribadi sih nggak ngerasa ada lag sama sekali ya. Lalu selanjutnya juga di sini 3% untuk token NFT issuance, which is okay lah itu untuk NFT. Ya, dan 3% nggak terlalu besar juga. Nah, 7% ini untuk development fund. Nah, otomatis ini dipegang oleh tim dev. Berarti ini yang pertama nih, 7% dipegang tim dev. Lalu 5% untuk partner allocation. Jadi ya mungkin untuk partner mereka atau kasarnya seperti VC lah, VC yang nge-backup mereka. Berarti ya kita anggapnya ini sama-sama dipegang tim dev. Berarti udah 12% nih. Lalu selanjutnya sale dan sale bonus untuk liquidity supply.
bolehlah kita masukin juga lah tim dev ya, anggap kontrol di tangan mereka. Berarti 12, 14. Di sini lah selanjutnya ada 3% untuk tim share. Nah, otomatis ya ini balik lagi tim dev lagi ya. Berarti hanya sedikit ya, hanya sedikit banget menurut gua. Berarti cuma 12, 14, berarti berapa sih? 17 ya. Cuma 17% yang dipegang oleh tim dev kasarnya ya. Which is good. Ya dibandingkan dengan project-project lain yang kadang-kadang tim dev dan visi mereka gitu atau backup partner-partner awal mereka tuh bisa memegang sampai 50, 60, 70% ya. Nah, itu secara resiko kind of bad ya. Tetapi di sini bisa dibilang a big chunk of it ini dalam dalam satu bracket untuk distribusi mereka, which is good menurut gua ya. Jadi secara tokenomics not bad at all. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas roadmap dari The Mars Project. Ya, karena baik lagi project yang bagus dengan roadmap yang buruk, ya seringkali bisa terkantung-kantung dan jadi bolot. Ya, nah, di sini kita akan lihat seperti apa. Jadi kita bisa lihat kuartal 2 2021 mereka baru incorporated, ya, baru mereka membuat satu perusahaan untuk membuat project The Mars ini. Ya. Lalu di kuartal 3 2021, mereka memint ERC20 token dan private ICO dan juga Mars Mining App pre-registration. Ya. Dan di kuartal 4 baru mereka launch mining app mereka secara langsung. Itu jadi baru banget guys, sebenarnya baru banget si mining app-nya ini. Dan juga tentunya mereka sudah merilis teaser yang nanti gue akan kasih lihat di belakang ya. Dan juga selain dari itu juga ada large scale developer recruitment. Lalu di 2022 rencana mereka akan Mars Metaverse Alpha Test. Nah, Alpha Test ini tentunya kita belum bisa main ya. Dan selain dari itu juga MRC ini akan listing di crypto exchange di overseas ya di 2022. Jadi kebayang lu punya kesempatan untuk bisa mendapatkan token ini sebelum dia listing di exchanges di luar gitu. Dan yang kerennya lagi apa? Basically almost risk free ya. Resiko lu cuma paling HP lu saja gitu. HP lu mungkin jadi panas mungkin kalau sudah sedikit tua gitu ya atau jadi sedikit bolot ya. Tapi kalau gua pribadi sih nggak ada masalah ya. Gua sama Sato nggak ada masalah. Jadi ya lu harus coba sendiri dengan HP lu ya. Nah, lalu seandainya itu di 2023. Nah, ini yang menarik. Di tahun depan ya, di kuartal 2 tahun depan mereka akan close beta pertama. Nah, close beta pertama ini tentunya ya lu belum bisa main juga, makanya namanya close beta ya. Lalu di kuartal 3 ada second close beta dan yang unik di kuartal 4 berarti di tahun 2023 akhir lah gitu kesannya ya, kita baru bisa main open beta test mereka. Ya, jadi bisa dibilang dalam waktu dekat lagi kok, hanya setahunan ke depan ya. Ya nyaris 2 lah ya, nyaris 2 tahun ke depan, kita sudah mulai bisa main gamenya. Dan ya, basically menurut gue secara risk reward, ini mining app-nya ini sangat kecil resikonya. Karena kenapa? Ya, lu nggak disuruh masukin duit, nggak disuruh ngapa-ngapain. Lu hanya tinggal download app-nya, pakai referral code gue ya, jangan lupa ya. Lalu udah gitu tinggal ya udah biarin aja dia nge-mining ya. Mining terus lu juga terus mengumpulkan si token si The Mars ini and that's it. Udah, itu aja. Jadi simple dan menurut gue resikonya sangat-sangat kecil ya. Dan selanjutnya di 2024 mereka akan official launch dari si metaverse-nya Mars ya. Dan tentunya akan dan juga mereka akan dari global service preparation juga untuk konversi ke VR platform. Jadi mereka ada rencana untuk jadikan virtual reality gitu ya. And that's really cool menurut gua. Dan bisa kita lihat projectnya jelas dan ya target untuk pengerjaannya pun cukup cepat. Ya, jadi itu yang cukup menarik buat gua ya. Oke, nah selanjutnya kita akan berkenalan dengan tim dari The Mars ya. Karena baik lagi project yang bagus punya tim yang bagus juga tentunya ya. Seperti yang gue sudah katakan di depan, jadi The Mars ini adalah sebenarnya project dari negara ginseng atau Korea ya, di mana kita bisa lihat rata-rata dari tim mereka ya, tim utama mereka adalah orang Korea ya. Kita bisa lihat yang pertama adalah Kevin Chang. Nah, Kevin Chang ini adalah CEO dari The Mars ya. Dia memiliki pengalaman 13 tahun dalam dunia software engineering dan dia juga punya pengalaman 13 tahun itu di tepatnya di EST Soft sebagai Head of Game Businesses dan juga in charge dalam urusan launching dan servicing overseas di 60 negara. Ya, jadi orang yang sangat pengalaman sekali dalam dunia game dan juga software engineering mungkin ya. Dan dia juga adalah founder dan CEO dari Nano Company Corp ya. Dan juga dia adalah seorang alumnus dari Hankook University of Foreign Studies dan juga Boston University ya. Jadi itu CEO-nya. Yang kedua ada CFO dan juga Executive Director yaitu Brian Ko ya. Brian Ko ini memiliki pengalaman 15 tahun di dalam Global Design Team, leader dari Motec Co.Ltd ya, dan juga seorang branding consultant
dan juga community and blockchain expert. Nah, jadi the blockchain guy-nya this dude ya, orang yang ngerti kriptonya orang ini, si Brian Ko. Lalu selanjutnya ada, nah ini gue bacanya takut salah ya, buat kalian yang suka Korea, sorry kalau gue salah bacanya, ini Seung Min Yang ya, mungkin ya. Nah, dia punya pengalaman 13 tahun di dalam, sama juga nih seperti si Kevin Chang, di EST Soft Mobile dan Online Game Development Studio Director. Jadi kalau dia Head of Game Businesses, nah di sini dia untuk spesifiknya Online Game Development. Jadi mungkin dua orang ini temenan nih ya, sama-sama di EST Soft. Dan juga dia game producer di Nano Company Core juga. Dan dia adalah alumnus dari Hansung University, dan juga dia juga memiliki apa namanya title di computer engineering. Jadi orang yang memang cocok di dalam dunia cryptocurrency ya. Lalu selanjutnya ada CTO-nya itu adalah Jung Hoon Kim ya, Jung Hoon Kim. Dia memiliki 13 tahun juga pengalaman, sama juga di EST Soft sebagai game client. Jadi bisa dibilang kayaknya tiga orang ini teman baik jangan-jangan ya, karena mereka sama-sama dari EST Soft. Dan juga dia CTO dari sebelumnya juga Nano Company yang dimiliki oleh si Kevin Chang ini ya. Jadi dia punya pengalaman atau dia punya jadi alumnus lah ya. Dia alumnus dari Seoul National University dan juga punya degree di dalam electrical engineering gitu ya. Jadi bisa gue bilang secara timnya menarik. Mereka cukup punya sinergi sepertinya, terutama tiga orang ini, karena mereka memang sama-sama di perusahaan yang sama, dan bahkan dua orang ini sempat memegang jabatan di perusahaan yang tadinya si Kevin Chang ini juga CEO gitu. Jadi cukup unik, dan menurut gua memang orang-orang yang memiliki pengalaman yang cukup panjang juga ya, dan bisa dibilang Korea adalah negara yang cukup banyak gamersnya gitu. Otomatis mereka yang punya pengalaman belasan tahun di dalam dunia gaming industri di Korea harusnya punya pengalaman yang baik ya. Oke, nah sekarang kita akan nunjukin teaser konsep mereka ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita play saja. Nanti akan gua masukin videonya ke sini ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa konsepnya menurut gue sangat menarik dan udah bisa dibilang cukup matang, walaupun balik lagi ini masih konsep ya. Jadi ya produk akhirnya mungkin nggak akan 100% sama persis seperti ini. Mungkin lebih bagus jangan-jangan ya. Tapi bisa kita lihat bahwa konsepnya sudah jelas, dan ya kita bisa lihat expertise dari orang-orang ini ya. Memang dalam dunia gaming, dan mereka secara bentuk karakternya juga cukup unik ya. Lalu selanjutnya kita bisa lihat juga ada dua video lagi, tetapi dua-duanya in Korean gitu ya, dua-duanya in Korea dan nggak ada subtitlenya. Jadi buat kalian yang mungkin ngerti bahasa Korea silahkan ditonton ya, karena ini 40 menit nih, kemungkinan besar dia detail ngebahasnya di sini. Jadi buat kalian yang tertarik boleh tonton sendiri ya. Dan selanjutnya kita lihat ini adalah galerinya. Konsep mereka bisa dibilang sudah cukup jelas dan unik ya, cukup unik. Nah, dan yang gue suka lagi apa, mereka cukup detail ya, bentuknya kurang lebih seperti apa, dan juga karakter-karakternya, stylenya seperti apa. Bisa kita lihat sedikit mirip seperti Alice ya, My Neighbor Alice. Dan kita lihat juga dia bahkan sudah ada konsep bangunannya seperti ini, begitu. Jadi very futuristic ya, bahkan ada stadium juga di sini. Dan juga gallery mereka quite interesting menurut gua. Tetapi baik lagi ya, sesuai dengan ini masing-masing, selera masing-masing. Mungkin ada yang nggak terus suka kartun, ada yang suka kartun, ya baik lagi ke masing-masing. Tapi secara developmentnya menurut gua sangat jelas. Oke, nah sebelum kita masuk ke penutupan dari video ini, gua ingatkan sekali lagi ada sistem referral. Jadi buat kalian yang ingin mengejar untuk mendapatkan token Mars lebih banyak lagi selain dari mining, bisa juga menggunakan referral tentunya ya. Nah, semakin banyak yang menjalankan mining di sistem ini, maka akan, atau lebih tepatnya subscriber lah mereka sebutnya ya, itu semakin sedikit rewardnya. Jadi, ayo kita sedang berpacu dengan waktu ya. Kalau gua cek terakhir tuh gua tuh dapat 2 The Mars token ya. Jadi
ya makin banyak yang join atau makin banyak yang subscribe, maka akan makin sedikit ya. Jadi buat kalian yang tertarik, bisa kalian menggunakan sistem referral di sini ya. Oke, kesimpulannya project dari The Mars ini menurut gue sangat menarik ya. Karena kenapa? Yang pertama, konsep mereka bagus. Ya, mereka sudah punya konsep art yang bagus, punya juga teaser yang kita bisa lihat cukup menjanjikan. Dan yang paling unik yang ketiga adalah apa? Lu nggak perlu beli ya. Lu hanya perlu tinggal mining saja. That's it. Miningnya jangan lupa pakai referral gua tentunya, karena ya harus pakai referral juga. Ya mumpung lu nonton videonya di sini, ya lu bisa pakai referral kita ya. Jadi bisa dibilang resikonya sangat kecil karena lu tidak perlu ada capital di awal. Paling resikonya ya mungkin HP lu bisa panas gitu ya, kalau mungkin jadul mungkin ya. Kalau gua pribadi nggak ada masalah sama satu, gua udah coba lancar-lancar aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video The Mars. Dan mungkin satu lagi yang unik juga adalah apa? Ya mereka memiliki satu tim yang sudah punya pengalaman belasan tahun di dalam dunia gaming, dan mereka dari Korea. Kita tahu Korea adalah negara yang sangat suka dengan bermain games. Jadi itu menurut gue salah satu poin plus lagi. Jadi kurang lebih seperti itu caranya, dan jangan lupa untuk pakai referral link kita di bawah. Dan jangan lupa guys, semua konten yang ada di Cryptonesia itu semua bukanlah financial advice. Ini semua untuk educational only ya. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies ya. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung cara charting, cara baca candles dan hal-hal mendasar lain, ada juga tutorial Satoshi di sini. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum memiliki akun Bybit dan ada rencana untuk punya akun Bybit, bisa klik di bawah ada referral link gua. Ya. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana di situ kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrencies ya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.